sakit yang digambarkan dalam Injil hari ini menunjukkan kepada kita semua tentang kuasa dan kebesaran serta otoritas ilahi dari Yesus, yang bukan hanya menyembuhkan dia, tetapi mengampuni dosa. Salam Bapak Ibu, saudara dan saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Samuel di dalam bacaan pertama yang kita renungkan hari ini dianggap sebagai imam, nabi, dan juga hakim terakhir yang memerintah bangsa Israel. Bangsa Israel meminta Samuel untuk mengangkat seorang raja bagi mereka seperti bangsa lain. Maka di dalam bacaan pertama ini kita melihat bahwa dengan kesal Samuel menyampaikan apa yang terjadi pada mereka kalau mereka memiliki seorang raja. Akan tetapi bangsa itu tetap berkeras hati. Samuel berpaling pada Tuhan. Tuhan mengiyakan permintaan bangsa Israel. Ada 3 faktor yang melatar belakangi permintaan bangsa Israel. Yang pertama, Samuel sudah lanjut usia. Yang kedua, anak Samuel yang akan menggantikannya tidak hidup secara benar. Dan yang terakhir, ada pengaruh dari bangsa lain. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, segala sesuatu berubah. Namun kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Ia hadir dalam diri bapa-bapa bangsa Israel, para nabi, para hakim, para raja, dan akhirnya dalam diri Yesus Kristus sendiri. Beda wajah pemimpin, namun Tuhan menunjukkan kerahiman dan kasih yang sama. Injil hari ini menunjukkan bagaimana Yesus dalam kasih dan kerahimannya menyembuhkan seorang yang sakit dan memberi pengampunan kepada orang yang sakit itu. Dosamu sudah diampuni, kata Yesus. Allah tidak mengubah kita seperti cara kita, tetapi dengan cara Tuhan yang selalu berliku, tidak logis. Maka kadang-kadang kita sulit mengerti apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Maka yang perlu kita lakukan adalah membuka hati. Di dalam Injil hari ini kita membaca bagaimana pemilik rumah menerima Yesus dan merelakan atap rumahnya dibongkar demi kesembuhan sesamanya. Kalau kita berpikir dan melihat realitas, membuka atap rumah itu adalah cara-cara yang tidak biasa untuk memasuki satu rumah. Mungkin hanya bisa dilakukan oleh perampok, pencuri. Tetapi ternyata untuk bertemu dengan Tuhan memang perlu cara-cara yang luar biasa
yang tidak lazim. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, pengalaman kesembuhan yang dialami oleh saudara kita yang sakit yang digambarkan dalam Injil hari ini menunjukkan kepada kita semua tentang kuasa dan kebesaran serta otoritas ilahi dari Yesus, yang bukan hanya menyembuhkan dia, tetapi mengampuni dosa. Tapi lebih daripada itu, kesembuhan dari orang sakit ini tidak terlepas dari peran orang-orang yang berjuang membawa dia datang kepada Yesus dengan cara yang luar biasa. Bukan dengan cara yang biasa-biasa saja. Inilah bentuk iman yang hidup. Mujizat terjadi, orang itu sembuh, tetapi lebih daripada itu, iman dari para pengusung orang sakit ini yang sungguh-sungguh membawa keselamatan, pemulihan, dan kesembuhan kepada si sakit ini. Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, kita berjalan sepanjang hari ini dengan firman Tuhan untuk melihat dan merenungkan bersama bahwa untuk sampai kepada Tuhan, kita juga kadang-kadang memerlukan cara-cara yang tidak biasa. Karena itu butuh ketekunan, butuh komitmen, dan juga kesetiaan. Tuhan memberkati kita sekalian.